Assalamualaikum rekan-rekan, balik lagi kita di channel Dani Danila, channel edukasi hukum. Sebelum kita saksikan diskusi kita pada hari ini, jangan lupa subscribe channelnya, ketuk tanda loncengnya. Hari ini kita akan diskusi mengenai hukum acara perdata bersama dengan Abang Ibrahim Nainggolan SHMH, salah satu pengacara yang kondang di Kota Medan. Hari ini kita bahas tentang hukum acara perdata, Bang Ibrahim. Banyak dari masyarakat kita ini atau rekan-rekan di luar sana tidak begitu paham membedakan antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana, atau bahkan secara khusus tidak mengerti apa yang kemudian kemudian cerita tentang atau yang dibahas tentang hukum acara perdata itu. Kalau Bang Ibrahim menanggapinya bagaimana supaya rekan-rekan yang menyaksikan channel ini bisa teredukasi terkait dengan hukum acara perdata itu? Ya, kalau hukum perdata dengan hukum acara perdata memang kesamaannya ada, tapi perbedaan. Karena tadi kita memang hari ini bicara tentang hukum acara perdata, yang paling sederhana itu membedakannya adalah kalau hukum acara perdata itu kan sebenarnya untuk menentukan dan mempertahankan hukum perdata itu sendiri. Sedangkan dalam hukum perdata kan yang diatur itu misalnya bagaimana orang atau badan hukum melakukan perikatan, melakukan perjanjian, atau siapa yang digolongkan sebagai badan hukum dan seterusnya. Sehingga jika memang para pihak atau pihak-pihak ini melakukan perjanjian-perjanjian, itu melihatlah pada ketentuan hukum perdata. Tapi bagaimana kalau kemudian dalam menjalankan perjanjian itu ada yang ingkar janji? Di hukum perdata itu nggak diatur. Nah, di dalam hukum acara perdata inilah sebenarnya yang mau kita bicara itu. Kalau ada orang udah buat perjanjian, buat kesepakatan, lalu ingkar janji, ya salah satunya ingkar janji. Nah, di mana aturannya untuk menyelesaikannya? Itu adalah di dalam hukum acara perdata. Gitu. Terus kalau dengan hukum acara pidana, bagaimana pula itu? Kan kadang-kadang rekan-rekan kita ini banyak yang sulit membedakan itu. Ya, nanti kan penggolongannya misalnya ada kategori hukum publik, hukum privat. Kalau hukum acara pidana itu tentu hukum acara yang berkenaan dengan hukum pidana. Nah, misalnya ada tindak pidana. Bagaimana tindak pidana ini diselesaikan? Siapa aparat yang menyelesaikan? Di mana? Kapan, bagaimana tata cara penegakan hukumnya, itu di dalam hukum acara pidana, dan itu kan bagian dari hukum publik. Nah, kita ini sekarang hukum privat, perikatan, perjanjian, kesepakatan dua belah pihak yang salah satu pihaknya dianggap misalnya ingkar atau melakukan perbuatan melawan hukum, kira-kira begitu. Kalau pidana Pidana kan biasanya selama ini kita dengar-dengar ada polisi, ada jaksa gitu. Kalau di hukum acara perdata ada juga itu polisi atau jaksa gitu. Karena ini memang berkaitan dengan hubungan orang dengan orang, tidak ada makanya tadi privat dia sifatnya, maka dia tidak melibatkan negara. Kaitannya misalnya polisi. Polisi itu kan aparat negara, dia menangani hukum publik untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan menjamin kepastian di hukum publik. Nah, sekarang ini kalau misalnya tadi saya sebut ada yang mengingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum, karena hubungannya ini adalah hubungan pribadi-pribadi atau personal atau hukum privat, maka biasanya itu adalah dengan mengajukan gugatan langsung ke pengadilan, bukan lapor ke polisi. Nah, itu yang membedakannya. Jadi kalau dia perdata ini nanti dia buat ngajukan gugatan. Nah, itulah yang disebut kalau siapa yang berinisiatif keberatan terhadap
perbuatan hukum oleh pihak lain, maka dia mengajukan gugatan, dia berinisiatif untuk mengajukan gugatan. Ini kan perdata ini banyak ini. Rekan-rekan kita ini banyak juga ini sebenarnya yang tidak tahu. Perkara-perkara apa sebenarnya yang mungkin diajukan ke pengadilan? Karena tadi kata Bang Ibrahim, diajukan ke pengadilan kan? Perkara-perkara apa itu? Kalau gugatan ini sendiri sebenarnya tipologinya dua. Ada karena perbuatannya ingkar janji, ada karena perbuatan melawan hukum. Ya. Membedakannya sederhana saja. Kalau dia kategori ingkar janji atau wan prestasi, hukum dasarnya itu memang karena ada perjanjian, itu saja sih sebenarnya. Jadi kalau dia sudah ada perjanjian, maka dia bisa dikategorikan tipologinya adalah perbuatan itu adalah ingkar janji atau wan prestasi. Tapi kalau dia didasarkan pada ketentuan undang-undang, maka itu adalah perbuatan melawan hukum. Nah itu aja, jadi itu yang membedakan. Jadi keluasannya itu digolongkan pada dua hal itu saja. Apakah itu tipologinya perbuatan melawan hukum atau wan prestasi atau ingkar janji? Ya, ini kan rekan-rekan juga kan selama ini bertanya juga ini. Kan di TV-TV nonton begitu ya, ada orang yang betul. perubahan jenis kelamin, ada orang yang cerai, ada orang yang perubahan nama begitu ya. Kadang-kadang itu apakah termasuk perdata juga? Sungguhnya apakah yang dimaksudkan Bang Ibrahim tadi gugatan atau perkara yang lain juga begitu? Oh, begitu. Jadi memang kalau dia disebut dengan gugatan, itu menunjukkan kategori ada dua pihak yang bersengketa. Dua pihak yang bersengketa. Misalnya contoh kenapa dia disebut bersengketa? Misalnya kaitannya hutang piutang. Ya. Dari kaitan hutang piutang ini ada yang tidak menjalankan kewajiban atau tidak bayar hutang. Betul. Berarti ada yang memberi hutang, ada yang berhutang. Berarti ada dua pihak. Inilah yang disebut biasanya dengan gugatan. Tapi ada lain memang disebut dengan permohonan, bukan gugatan. Permohonan ya? Ya, permohonan. Karena tadi Bang Adi kan bilang ada yang perkawinan. Misalnya ada juga yang sifatnya permohonan. Permohonan itu apa? Misalnya penetapan hak asuh. Hak asuh ya. Itu bisa dikategorikan atau penetapan ahli waris. Nah, di situ nggak perlu ada sengketa. Kalau ada orang minta penetapan ke pengadilan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, dia tidak perlu ada sengketa. Perlu. Itu contoh sih. Jadi gugatan tadi itu harus ada lawan ya, Kalau ada gugatan berarti ada dua pihak ya. Kalau permohonan itu mungkin sendiri ya, adopsi, hak asuh tadi ya, waris begitu ya. Jadi kadang-kadang itu disebut nanti kalau gugatan itu disebut dengan kontentiosa ya, tapi itu kontentiosa yang itu apa tadi? Itulah yang dikategori gugatan itu karena dia melibatkan dua belah pihak. Ya kira-kira begitu. Kalau permohonan apa pula namanya itu? Voluntar ya. Dia permohonan. Jadi ini kan gugatan nih. Banyak juga ini kadang-kadang dari rekan-rekan kita ini yang nggak begitu paham nih. Gugatan datang dia ke pengadilan, apakah ujuk-ujuk datang ke pengadilan begitu atau udah selesai gitu, atau ya kadang-kadang udah selesai 1 hari 2 hari atau berapa hari begitu?